أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه أعمالنا افتقرنا يا ربنا ونسألك يا غدير أمور ويا شافع الصدور كما تدير بين البحور أن تديرنا من عذاب الصعير ومن دعوات السبور ومن فتنة القبور اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا مريدا إلا شفيته ولا دين إلا غضيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا ولنا صالح إلا غضيتها يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا أبواب الخير. Memberikan sambutan kepada semua para hadirin. Asik. Ada Pak Salim jalan dengan istrinya. Mas. Jalan-jalan ke pasar Beringin. Ada. Izinkan saya menyapa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dan kami muliakan selalu pengawas pembina guru PAI yang dirahmatin Allah, Bu Haja Jubaidah, dan yang kami hormati semua para guru PAI yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, Islam, kesehatan, hingga kita dapat menunaikan ibadah Ramadan ini insyaallah sampai akhir Ramadan, dan semoga Allah memberikan kemudahan kita semua. Salam dan salawat senantiasa tercurah pada Rasulullah, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya yang insyaallah istiqomah di jalan yang diridhai Allah dan sunnah Rasulnya. Bapak dan Ibu yang dirahmatin Allah, guru PAI adalah guru yang sangat memegang strategis ya dalam pendidikan anak-anak kita, khususnya bagaimana memberikan atau mewujudkan generasi yang robbani. Karena itu kita ketahui bersama bahwasannya guru dalam Islam itu adalah, kalau menurut Muhammad Nurdin, itu adalah orang yang bertanggung jawab ya terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan seluruh kompetensi anak itu dapat dikembangkan ya, baik dia dalam hal kompetensi afektifnya, kemudian potensi kognitifnya, maupun juga kompetensi di dalam bidang psikomotorik. Dan itu semua tergantung kepada figur seorang guru ya. Dan kita ketahui Bapak Ibu semua bahwasannya bagi seorang guru, khususnya dalam hal ini guru PAI ya, pendidikan agama Islam, yang paling utama diperhatikan kepada anak didik kita adalah
aspek spiritualitas anak. Karena aspek spiritualitas anak ini merupakan atau aspek spiritualitas dari guru agama ini merupakan aspek ya yang harus dimiliki, dan inilah yang membedakan antara guru PAI dengan guru bidang studi lainnya. Jadi guru PAI itu bukan sekedar sebagai penyampai materi pelajaran, tetapi lebih dari itu dia, ya, peranan guru PAI itu. Dan guru PAI itu adalah sebagai sumber inspirasi. Jadi sumber inspirasi spiritual, ya. Jadi sumber inspirasi spiritual baik bagi dirinya, masyarakat maupun juga anak didik. Dan juga guru PAI itu sekaligus ya sebagai pembimbing ya. Pembimbing sehingga antara guru dan siswa itu terjadi hubungan interaksi yang sangat erat sekali, cukup dekat sekali. Dan tentunya dengan interaksi yang baik itu kita harapkan guru PAI itu mampu melahirkan ya dan dapat memenuhi tujuan pendidikan yang dicanangkan secara nasional, yaitu mewujudkan generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan peran guru PAI juga sangat strategis sekali ya di dalam bagaimana menjadikan kita sebagai figur sentral bagi spiritualitas anak dan juga sebagai akhlak bagi anak. Karena bagaimanapun juga guru PAI ya bukan guru PAI saja, semua guru harus memberikan qudwah keteladanan. Sebagaimana Rasulullah senantiasa memberikan keteladanan dan orang yang paling terbaik sedunia dan tidak ada yang terbaik selain Rasulullah. Karena dalam pribadi Rasulullah itu lengkap, baik dia sebagai seorang pemimpin, juga ternyata sebagai seorang pendidik, baik pendidik bagi keluarganya maupun juga pendidik bagi umatnya. Oleh karena itu, kita harapkan dengan melalui pembinaan guru PAI yang ada diselenggarakan atau gagasan dari guru PAI atas binaan Bu Haja Jubaidah, ini kami memberikan memberikan rewards ya, artinya memberikan penghargaan sekali atas inisiatifnya, bisa di bulan-bulan Ramadan ini masih bisa mengumpulkan para guru walaupun dengan cara Zoom meeting, karena kondisi sekarang kita dalam kondisi pandemi. Karena pandemi inilah menyebabkan mau tidak mau setiap guru, baik guru PAI maupun guru yang lain itu memanfaatkan IT dalam proses bagaimana mengkoordinasi di antara para guru dan juga dalam proses pembelajaran ya. Dan itu sudah tuntutan dan kita hanya bisa berdoa kepada Allah tetap kita senantiasa dimanapun juga kita berada, walaupun kita sudah divaksin, tetap menggunakan prokes kita. Tidak jaminan menurut Siti Fadilah itu orang yang divaksin itu tidak jaminan dia bebas dari virus corona. Oleh karena tetap prokes kita jalankan. Insya Allah kalau prokes itu kita jalankan dengan disiplin, ya, dengan dimanapun kita berada, insya Allah pandemi corona ini akan sirna di bumi kita yang kita cinta ini. Dan tentunya di bulan Ramadan inilah kesempatan bagi kita juga untuk senantiasa meluangkan waktu-waktu malam kita. Ya, waktu-waktu malam kita di sepertiga malam itu kita bermohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah, semoga anak-anak didik kita yang kita didik itu dengan ketulusan hati kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bisa sesuai harapan kita semua menjadi manusia-manusia yang robbani. Kita harapkan seperti itu. Dan yang kedua, kita tidak hentikan juga selalu mendoakan sahabat-sahabat kita sesama guru, semoga mereka juga diberikan oleh Allah kesehatan dalam menunaikan amanahnya sebagai seorang guru. Dan kita berdoa semua, berharap juga dengan munajat malam kita berdoa pada Allah supaya corona di Indonesia ini, khususnya di dunia ini, bisa memang diangkat oleh Allah kembali. Karena bagaimanapun juga
segala sebab penyebab yang ada di dunia ini juga karena izin Allah. Biiznillah. Oleh karena itulah kita gunakanlah kesempatan di bulan Ramadan ini untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, kemudian berinteraksi dengan Allah di antara penghujung malam kita. Dan insya Allah Allah akan memudahkan guru-guru kita, khususnya guru PAI, akan bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita dalam dunia pendidikan, insya Allah. Kemudian kami kabarkan juga kabar gembira hasil pertemuan dengan Dirjen PAI kemarin, yang ada beberapa guru yang diundang dalam acara ini ya, siaga PAI, bahwa ada kabar gembira dari Pak Dirjen itu hasil negosiasi dengan Direktur GTK dari Kemendikbud agar ada porsi untuk guru PAI untuk pengangkatan PNS. Jadi ada sekitar hasil negosiasi dari Dirjen PAI dengan GTK Kemendikbud itu dibutuhkan guru PAI sekitar 10.000 orang guru. Nah, 10.000 orang guru ini semua kewenangan nanti dari pemerintah daerah. Jadi dari Dinas Pendidikan yang segera bisa mengusulkan ya mengusulkan ke pemerintah ke pemerintah pusat dari pemerintah daerah. Ini kabar gembira sekali karena untuk selama ini kan untuk pengangkatan guru PAI itu untuk Kementerian Agama juga belum ada juga, tetapi sekarang sudah diarahkan untuk secara nasional tadi 10.000 itu dengan sumber anggaran bukan dari APBD tetapi dari APBN, tetapi pengangkatan oleh pemerintah daerah. Mudah-mudahan pemerintah kota kita bisa merespon itu sehingga kebutuhan guru PAI di Kota Tarakan itu dapat terpenuhi. Dan sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia pelaksana pembinaan guru PAI ini atas pelaksanaan Zoom meeting ini. Semoga ini menjadikan catatan amal soleh bagi beliau nanti, bahwasannya beliau panitia telah peduli bagaimana meningkatkan kompetensi para guru PAI. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan karena saya juga dalam kondisi ikut diklat PJJ di Banjarmasin juga lewat Zoom meeting, hanya sekarang lagi penugasan diskusi, jadi masih ada kesempatan untuk Zoom meeting dengan para guru. Dan kami senang hati ya, walaupun hanya dengan Zoom, kami sangat berbahagia bisa bertemu dengan guru-guru PAI semua. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dan memberkahi kita di bulan Ramadan ini. Dan apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dari kami, pelayanan kami di seksi Pendis, yang memang sekarang dalam kondisi zona integritas, itu berbeda, maaf Bapak Ibu, dengan pelayanan yang sebelumnya. Jadi sekarang sudah berada pelayanan dalam satu atap, satu pintu. Jadi segala sesuatu keperluan itu lewat PTSP saja. Kemudian kalau ada hal ingin berkenan bertemu, itu kami yang bertemu dengan Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu yang bertemu kami di ruangan. Kami mohon maaf, hal-hal ini tidak nyaman bagi Bapak dan Ibu semua, tapi inilah tuntutan bagaimana kita bisa mewujudkan zona integritas ya, menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bebas, birokrasi bersih dan melayani. Dan kami mohon maaf apabila dalam pelayanan di seksi Pendis ternyata bisa beda, ya begitulah kondisinya Bapak Ibu. Jadi kami jualan integritas, itu saja kami sampaikan. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan dengan izin Allah kami menyampaikan selamat menjalankan rapat pembinaan Bu Jubaida dan Allah mudahkan kita semua. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Letrandes Joko Haryanto. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita mendengarkan pembinaan atau arahan dari Ibu Pengawas Ibu Haja Jubaida SAG. Kepada Ibu disilahkan. Ya, terima kasih. Karena tadi Pak Kasih berpantun, saya coba untuk berpantun ya. Untuk pembuka. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli pita. Izinkan saya untuk berbicara,
walaupun hanya lewat udara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kasdi Pendidikan Islam pada kantor Kementerian Agama Kota Tarakan, yaitu Bapak Dr. Andes Joko Haryanto MPD, yang kami hormati Ketua Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam, sekaligus menjadi host pada pagi hari ini, yaitu Bapak Ja'far Ajis Haryanto, SPDI, yang kami hormati seluruh Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam pada sekolah dasar, baik sekolah negeri ataupun sekolah swasta. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan izinnya jualah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan umur panjang sehingga kita bisa bertemu walau hanya pembinaan lewat Zoom ya Bapak Ibu. Saya berharap walaupun pembinaan lewat Zoom, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk melakukan kegiatan pada pagi hari ini. Salawat dan salam, mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat kerabat pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Guru PAI yang hebat, saya ucapkan pertama yaitu selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan semangat untuk bekerja, diberikan semangat untuk membina anak-anak kita. Walaupun hanya lewat online Bapak Ibu ya. Kenapa saya mengundang Bapak Ibu untuk pada pagi hari ini? Jadi selama kita kegiatan selama masa pandemi, ini adalah Zoom kita yang kedua kali melakukan pembinaan. Tapi untuk WA itu sering saya lakukan, WA hanya bisa 8 orang saja, tapi kalau Zoom bisa kita memuat orang banyak ya. Nah gitu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama, tapi sebelum saya sampaikan itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dulu kepada Ibu Fitri yang bersedia hari ini menjadi MC. Selain itu juga kepada Bapak Salim yang memimpin doa, mudah-mudahan doa beliau dan doa kita bersama akan dijabah oleh Allah. Dan terima kasih kepada Ananda Muhammad Ilham. Beliau kebetulan anaknya Ustadz Syukur. Nah, alhamdulillah bapaknya Kori, sekarang anak pun Kori ya gitu ya. Jadi bilang orang itu buah itu tidak jauh dari pohonnya. Dan terkhusus lagi kepada Pak Joko yang di tengah kesibukan beliau bersedia, beliau meluangkan waktu untuk memberikan sambutan untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau tadi sebagai motivasi kita untuk melangkah ke depan dalam kita guru-guru khususnya untuk mendidik, untuk untuk ini masa depan anak-anak kita untuk menjadi yang lebih baik. Pada kesempatan pada pagi hari ini, yang pertama yang saya perlu sampaikan bahwasanya Bapak Ibu guru tahu semua di dalam pendidikan agama Islam khususnya guru agama itu ada beberapa aplikasi yang memang harus diisi. Kemarin sempat ada beberapa guru bertanya yang mengatakan bahwasanya terlalu banyak aplikasi yang harus diisi oleh PAI begitu. Nah, tapi memang itu adanya lah seperti itu. Yang pertama yang harus kita ketahui, untuk guru-guru yang lama mungkin sudah mengetahui aplikasi apa saja, tapi guru-guru yang baru, jujur saja, ada guru-guru binaan saya yang belum pernah ketemu tatap muka sama saya langsung. Karena apa? Karena mereka baru masuk begitu ya. 3 bulan, ada yang baru 2 bulan. Nah, jadi saya belum pernah ketemu. Malah baru malam tadi saya dapat informasi ada 2 sekolah yang
sudah mendapatkan guru agama yang baru saya dapat nomor HP-nya ya. Jadi ini pemberitahuan juga untuk guru-guru yang baru, untuk aplikasi yang memang harus diisi di PAI adalah pertama yang namanya aplikasi Siaga, yang kedua aplikasi EMIS, yang ketiga yaitu ada namanya Smart Tendik. Nah, sangat saya sayangkan kalau guru-guru yang baru, ya wajar saja mereka tidak mengisi dan mereka belum punya akun ya. Tapi yang saya sayangkan adalah guru-guru yang lama sampai sekarang belum mengisi Siaga. Ada beberapa guru yang tidak mendaftar ke Siaga. Suaranya aneh itu, Bu. Marah, Bu. Ini mute mic-nya. Oke. Ya, oke, saya kembali lagi. Yang saya sayangkan adalah guru-guru yang lama, pun ada yang belum masuk ke aplikasi Siaga. Kalau guru yang baru itu harus dimaklum karena mereka belum dapat akun ya. Nah, guru yang lama yang belum mendaftar, perlu saya sampaikan keterkaitan apa yang disampaikan oleh Pak Joko tadi, bahwasanya ada Direktur GTK yang datang dan menyampaikan berita gembira akan mengangkat guru 10.000 orang. Itu apa? Nanti Bapak Ibu yang biasa mengisi, yang selalu mengisi, mengaktifkan di aplikasi Siaga, itu akan terupdate namanya, akan terupdate data-datanya di pusat. Nah, dari situlah nanti mereka bisa melihat. Nah, guru-guru yang biar guru lama tapi tidak mengaktifkan di Siaga, itu tidak akan bisa terlihat, tidak akan bisa dipertimbangkan. Nah, itu sangat disayangkan ya Bapak Ibu ya. Tolong nanti saya akan coba. Saya akan sebutkan nama-nama yang tidak aktif karena selalu saya hubungi katanya aktif, tapi ternyata tadi pagi saya buka tetap belum aktif. Nah, nanti akan lihat apakah Bapak Ibu masuk dalam aktif atau tidak aktif. Begitu juga dengan aplikasi EMIS. Memang aplikasi EMIS agak ribet sedikit daripada aplikasi Siaga, karena apa? Administrasi yang kita upload itu rata-rata di-scan, Bapak Ibu ya. Rata-rata di-scan. Kadang-kadang kita masuk itu silvernya bermasalah. Tapi ya namanya aplikasi yang memerlukan jaringan yang memang se-Indonesia memerlukan, itu kadang-kadang susah kita masuk. Tapi jangan patah semangat. Itu untuk kebaikan Bapak Ibu semua. Jadi saya cuma mengingatkan karena apa? Data-data Bapak Ibu yang Ibu upload di situ itu akan bisa terlihat langsung ke pusat Bapak Ibu. Dan yang ketiga yaitu aplikasi Smart Tendik. Nah, di antara 3 aplikasi ini, aplikasi Smart Tendik yang sangat banyak yang belum masuk. Memang ya mungkin salah satunya ya mungkin dianggap itu nggak perlu mungkin. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui kalau aplikasi Siaga dan aplikasi EMIS itu sifatnya administrasi yang Ibu masukkan. Tapi kalau di Smart Tendik itu yang berkenaan langsung dengan tupoksi Bapak Ibu. Di situ Bapak Ibu bisa lihat, di situ Bapak Ibu bisa download, ada namanya program, ada namanya silabus, ada namanya RPP di aplikasi Smart Tendik. Itu ya. Nah, lalu kalau kita mendaftar di aplikasi Smart Tendik, beda dengan aplikasi Siaga dan EMIS, itu yang memperpal adalah admin. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui untuk admin di kabupaten kota, untuk aplikasi Siaga dan EMIS sekarang itu yaitu Ibu Julpa. Nah, jadi kalau nanti Bapak Ibu yang baru khususnya, yang baru-baru nih ada beberapa, lumayan banyak nih yang baru, itu nanti bagaimana mau mendapatkan akun dan bisa masuk ke Siaga dan EMIS, nanti bisa menghubungin saya ya. Tidak susah. Yang penting, yang utama itu Bapak Ibu jelas. Kalau enggak WA saya saja. WA saya atau japri saya, kirimkan nama ya.
lalu status pegawai, PNS atau honor begitu ya. Cuman rata-rata yang barusan masuk ini rata-rata honor ya. Dan yang ketiga yaitu email. Nah, alamat emailnya perlu Bapak Ibu kirimkan. Yang keempat nomor KK. Nah, nomor KK itu nomor kependudukan. Ya. Dan yang kelima NIK. NIK itu adalah nomor di KTP ya Bapak Ibu ya. Nah, di KK juga ada nomor NIK Ibu, Bapak Ibu. Lalu yang keenam Satmingkal. Nah, Satmingkal itu maksudnya itu SD mana? Misalnya SD 013, 015, SD 08 atau apa begitu. Dan yang ketujuh nomor SK guru. Nah, SK ini SK Bapak Ibu waktu diangkat atau tanggal waktu Bapak Ibu diangkat sebagai guru di sekolah tersebut. Itu saja, tidak terlalu sulit. Asal kirimkan ke Japri ke saya, bisa nanti insya Allah akan akan dibuatkan akun oleh admin kota. Lalu untuk berkasnya itu juga harus disiapkan. Kapan-kapan diminta oleh admin itu segera dibawa ke kantor Kementerian Agama. Itu untuk aplikasi EMI supaya lebih jelasnya, selain EMI, Siaga dan Smart Tendik, perlu saya sampaikan ada beberapa yang ini guru-guru lama nih, guru-guru lama ya, yang belum mendaftar ke aplikasi Siaga. Wah, belum daftar nih. Kalau guru baru, guru lama akan saya sebutkan ya, yang belum daftar, yaitu dari 016 Ibu Diah. Ada Ibu Diah di sini? Ibu Diah ada? Ibu Sa'diah? Ada. Ibu Sa'diah, tolong sampaikan ke Ibu Diah untuk bisa mendaftar ke aplikasi Siaga ya Bu ya. Lalu yang kedua Umi Saiful. Nah, sambil kita kenalan nih, Umi Saiful yang mana nih orangnya ya? Ada Ibu Umi Saiful? Bu. Iya saya Bu. Oh ya, alhamdulillah. Ibu Umi Baru Saiful. gabung. Nah, baru gabung. Iya. Sejak bulan berapa Ibu? Baru 3 hari yang lalu Bu di 3 SD hari yang 030. Oh, 030. Berarti selamat bergabung di PAI ya Bu ya. Nah, Ya, terima kasih ini Bu. makanya saya bilang tadi malam barusan saya tahu nih nomor HP-nya Ibu Umi orangnya yang mana gitu ya. Nah, jadi Ibu Umi juga nanti saya harapkan untuk bisa daftar ke aplikasi Siaga. Nanti kalau memang mau tahu apa-apa syarat-syarat yang harus diupload nanti japri saja saya ya Bu ya. Lalu setelah itu yang belum mendaftar nih ya, Alfi Fuad. Alfi Fuad dari Muslimat. Ada Pak Alfi? Kayaknya belum ada nih. Lalu yang terakhir Pak Nasrum. Ada Pak Nasrum? Nah, Pak Nasrum tidak ada juga. Nah, ini oke ya. Nanti yang tidak ada akan saya japri kembali. Lalu yang sudah punya akun di Siaga tapi belum mengaktifkan jadwal mengajar. Ya, jadwal mengajar. Nah, di situ ada Ibu Dina Novita. Oh, rajin nih biasa. Sangat diherankan kenapa Anda ini. Ibu Dina Novita, lalu Pak Aksa. Pak Aksa. Nah, gimana Pak Aksa? Kendalanya apa Pak Aksa? Lalu Pak Harmin. Pak Harmin sama nih. Sama Pak Aksa di 012. Sudah punya akun di aplikasi Siaga biasa rajin tapi untuk semester ini belum mengaktifkan. Lalu selanjutnya adalah Ibu Nur Evi. Nur Evi 021. Nah, 021 lalu sama 021 juga Bapak Ardianto. Kenapa saya sampaikan di sini? Maksud saya, kadang-kadang seringkali saya menjapri atau apa untuk mengaktifkan, katanya ya insya Allah siap dan lain sebagainya, sampai sekarang belum aktif.
Nah, kasihan kalau sampai 1 semester tidak aktif, kadang untuk semester selanjutnya agak ribet untuk masuk gitu. Selain itu juga yang belum aktif adalah Ahmad Muslih dari 027. Nah, kalau Pak Ahmad belum ada, tolong Ibu Ernani, kayaknya sudah ada, tolong diingatkan Ibu Ernani. Selanjutnya Bapak Kamarudin dari 031, belum aktif di semester ini. Ibu Sartina kehitungan baru nih dari 032. Ada Ibu Sartina? Ini guru baru nih, yang saya selapan nih guru baru nih. Kalau guru lama sudah paham ya, untuk guru baru Ibu Sartina ada? Nah, setelah itu Ibu, bukan Ibu nih, selanjutnya adalah Pak Khobab. Nah, ini dia nih, selalu Pak Khobab. Pak Khobab, Ya Bu, siap Bu. setiap saat, mungkin itulah, untung pengawasnya sabar. Setiap saat sering diingatkan Pak Khobab itu luar biasa. Tapi enggak apa-apa, Pak Khobab itu karena dia pertama ketua KPU untuk timur, untuk utara. Nah, selain itu juga Sibuk dia, Bu, sibuk. nah itulah sibuk dia beliau. Nah, selain Ya Bu. Apa sibuknya tuh, Bu? cari jodoh, cari Banyak jodoh, sibuknya tuh banyak. cari jodoh salah satunya. Enggak, Jinda. Sekalian. Oh iya, lalu selanjutnya Ibu Hastuti. Iya, Ibu Hastuti dari 052. Tolong ya Ibu Hastuti diaktifkan untuk jadwal mengajar untuk semester ini. Pak Jamaluddin dari Muhammadiyah 1. Bapak Hermansyah Muhammadiyah 2. Nah, ini Yaditra. Nah, sekaligus informasi untuk Yaditra biasa Pak Chandra Wijaya, sekarang beliau pindah mengajar di SMA. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang memang ada punya teman yang basicnya kualifikasi pendidikannya S1 PAI, SPDI, nah supaya bisa masuk ke ini, daftar ke Yaditra Bapak Ibu ya. Selain itu juga Pak Herman dari Ibnu Abbas, dan yang terakhir Pak Nasrum dari Ar-Rabbani. Itu punya akun siaga, cuman belum aktif di semester ini. Nah itu ya. Nah itu untuk emis. Lalu untuk aplikasi, itu untuk siaga. Lalu untuk Smart Tendik. Nah Smart Tendik ya Bapak Ibu. Smart Tendik itu yang belum masuk ke Smart Tendik, jujur ya Bapak Ibu. Kenapa saya Smart Tendik saya tekankan? Karena saya mencoba untuk melakukan pembinaan lewat aplikasi Smart Tendik. Saya akan memberikan pretest, sejenis pretest pertanyaan-pertanyaan lewat aplikasi Smart Tendik. Bagaimana saya akan memberikan kalau Bapak Ibu belum masuk ke aplikasi Smart Tendik? Memang ada sih namanya kontribusi ya, mungkin itu salah satu jadi beban Bapak Ibu, tapi yakinlah itu untuk kebaikan kita bersama. Karena apa? Aplikasi yang donasi yang tidak seberapa itu bagi kita sangat bermanfaat ilmu yang kita ambil dari aplikasi itu. Jadi untuk Smart Tendik yang belum aktif itu, yang belum masuk ke Smart Tendik yaitu Bapak Harmin. Nah, Bapak Harmin coba, Bapak Harmin itu 2 tuh, siaga sama ini Smart Tendik. Lalu Pak Pitro. Pak Pitro tadi sudah izin, beliau mau mengurus surat izin untuk mendapatkan bantuan PPG. Lalu yang untuk Smart Tendik lagi Ibu Masita dari Citra Bangsa, lalu Pak Herman dan Pak Nasrum kembali. Nah itu ya. Untuk emis juga, emis langsung saya bacakan. Pak Khobab emis juga belum. Pak Jamaluddin, Pak Hermansyah, lalu Siti Aprianti Muslimat belum juga. Alfi Fuad belum. Kartimah Indo Tionghoa, Lina Herlina Indo Tionghoa, Herman dan Nasrum. Nah, jadi tolong Bapak Ibu kalau memang ada kendala untuk masuk ke masing-masing aplikasi tadi, langsung saja japri ke saya. Kalau saya bisa kasih solusi ya saya coba, tapi kalau tidak bisa saya akan mencoba untuk yang memang bisa, memang bidangnya untuk memberikan solusi itu ya Bapak Ibu ya. Itu untuk aplikasi. Nah, kadang-kadang untuk
ada juga rasa saya segan, rasa saya sungkan, rasa saya malu, kadang-kadang selalu mengingatkan Bapak Ibu untuk mengaktifkan aplikasi-aplikasi yang ada. Dan yang perlu saya ingatkan bagi teman-teman semua nih, kan tidak semua nih binaan saya sudah sertifikasi ya. Jadi yang sertifikasi khususnya saya mohon kalau nanti ada informasi atau ada apa dari Ibu Julpah untuk melengkapi syarat untuk pencairan, tolong Bapak Ibu segera ya, segera. Nah selain itu beda untuk periode yang kemarin dengan periode sekarang. Kemarin kita hanya berkas yang kita kumpulkan walaupun tidak banyak, sedikit saja sekarang. Ada beberapa item saja. Sekarang kita harus mengisi ada namanya aplikasi terpesona. Nah, terpesona. Bukan terpesona kayak lagu gitu ya. Anak-anak sekarang dia kan punya lagu. Apa bilangnya? Terpesona gitu kan. Betul. Kalau lagu kita kan dulu kan terpesona ku pada pandangan pertama gitu kan. Sekarang lain lagi tuh lagunya anak-anak tuh. Bapak yang hafal tuh Bu. Suaranya enak, merdu banget. Iya. Iya Bu, Itu Pak siap. Hobart tuh tahu tuh lagu terpesona tuh juga tuh. Nah, belum jadi ada Bu. diisi. Ada sudah. Kalau bukan tidak ada tuh. Nah, jadi terpesona itu diisi bagi yang khusus sertifikasi ya Bapak Ibu ya. Kita berharap bagi Bapak Ibu yang belum sertifikasi jangan patah semangat. Makanya diisi aplikasi-aplikasi yang ada nanti bisa terupdate di situ. Nah, guru-guru yang rajin mengisi aplikasi itu akan mendapatkan prioritas nanti ya dari pusat. Nah, selain itu juga seperti apa sampaikan Pak Joko tadi, bahwasanya untuk sementara beberapa hari yang lalu dan sekarang pun dan akan ke depan pun untuk pelayanan di Kementerian Agama itu ada berbeda sedikit dengan yang dulu-dulu gitu ya. Bagi Bapak Ibu juga yang lama tidak ke Kemenak, begitu datang ke Kemenak nanti akan sedikit pangling ngelihat perubahan baik itu fisiknya, baik itu pelayanannya. Sekarang kalau dulu guru-guru pingin ketemu pengawas, minta tanda tangan SKMT, apa segala mau ngasih administrasi tentang apa saja begitu. Nah, itu biasa langsung bisa menemui pengawas atau siapapun yang ingin ditemui langsung ke ruangan. Sekarang tidak seperti itu. Sekarang kita melewati namanya ruang PTSP, pelayanan satu pintu. Jadi Bapak Ibu di PTSP itu akan ditanya keperluannya apa. Kalau Bapak Ibu mau ketemu pengawas, berkasnya mana, nanti kadang mereka yang akan membawa ke pengawas atau pengawas yang dipanggil menemui Bapak Ibu ke ruang PTSP. Nah, itu salah satu pelayanan satu pintu, tidak seperti yang kemarin, begitu Bapak Ibu langsung masuk ke ruangan, kita bisa ngobrol bersama, kita bisa bercanda bersama, yang lumayan memakan waktu lama, sekarang tidak bisa. Nah, karena apa? Kita lagi ini sedang menuju JI, zona integritas Bapak Ibu. Jadi pelayanan itu harus maksimal, harus cepat, harus tanggap, ya. Nah, tapi kalau namanya sifatnya yang urgen, yang sifatnya memang harus ada konsultasi begitu, ya itu nanti akan diberikan kebijakan oleh PTSP. Tapi ini urgen yang bagaimana dulu begitu, atau kok bisa lewat HP saja atau bagaimana? Bukan ada pembatasan untuk bertemu itu tidak, tapi karena memang aturan seperti itu pelayanan satu pintu, ya itu diterapkan di Kementerian Agama. Selain itu juga bagi Bapak Ibu yang ini ya, kembali coba saya tentang kegiatan semester ya, ujian. Insya Allah kan seperti jadwal yang tertera itu 3 Mei ya Bapak Ibu ya. Nah 3 Mei saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang kemarin sudah membuat soal. Mohon maaf sebesar-besarnya untuk saya
apakah juga saya tidak tahu Pak Alimin apa bisa hadir. Kebetulan pada waktu itu saya juga ada kegiatan Bapak Ibu, kegiatan yang dilakukan oleh pusat, yaitu kegiatan kegiatan Kanwil, makanya saya tidak bisa untuk berpartisipasi untuk Bapak Ibu pada waktu pendampingan membuat soal. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang membuat soal itu memang orang-orang yang sudah profesional, orang-orang yang memang biasa membuat soal, sedangkan untuk finishing juga ada Bapak Anas, ada Pak Payuno, itu memang orang-orang yang sudah terlatih untuk dari segi kata, dari segi tulisan, dari segi pembuatan soal yang susah, yang sedang, yang mudah, yang hot. Nah, itulah. Tapi insya Allah kita berharap sangat kepada anak-anak kita selama masa pandemi, mereka belajar di rumah gitu. Mereka belajar di rumah itu apakah nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kita berdoa, kita selalu berdoa. Orang tua juga luar biasa itu partisipasinya dalam membina anak-anak kita gitu ya. Jadi saya minta kepada Bapak Ibu untuk selalu bersabar dalam masa pandemi seperti ini. Kita tidak bisa bertatap muka baik sama anak-anak, sama selaku saya juga pengawas, jarang ke sekolah. Nah, tapi ya itulah, kita berdoa mudah-mudahan cepat berlalu. Masa-masa pandemi seperti ini tidak nyaman memang, tapi alhamdulillah untuk tahun ini beda dengan tahun kemarin, kita melaksanakan ibadah sholat tarawih di rumah masing-masing. Tahun ini sudah bisa beribadah di masjid-masjid, walaupun tetap masih kita melihat protokol kesehatan, kita harus menggunakan protokol kesehatan dan kita harus mengacu pada protokol kesehatan. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang sedikit saya mau bertanya tentang pesantren kilat ya Bapak Ibu. Pesantren kilat, saya tidak menunjuk dari sekolah mana. Silahkan Bapak Ibu yang melaksanakan pesantren kilat, itu sekolahnya caranya bagaimana, dari sekolah mana saja begitu. Coba, atau saya supaya tidak rancu, tidak kacau, dari Utama 2 gimana? Untuk pesantren kilat diadakan apa tidak? Ibu Hasnah perwakilan? Tidak ada pesantren kilat, Bu. Memang aturan kan memang tidak ada. Kadang ada kebijakan dari sekolah untuk melaksanakan pesantren kilat mandiri. Berarti memang tidak ada, sepakat tidak ada ya? Oke, kalau gitu ya. Ya alhamdulillah kalau gitu ya. Alhamdulillah dalam arti kata, bukan alhamdulillah tidak ada pesantren kilat. Berarti alhamdulillah kesepakatan itu dijalani untuk kita semua. Tujuannya Pak baik, yaitu untuk menjaga kita supaya terhindar dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk jumlah guru binaan yang dibina oleh saya ya, itu semua ada 64 orang. Ada 64 orang. Laki-laki itu berjumlah 26 orang, perempuan berjumlah 38 orang. Jadi lebih banyak perempuan daripada laki-laki gitu ya. Dan yang ASN-nya 23 orang ASN, non ASN-nya 41. Nah, separuh. Tapi kita berharap mudah-mudahan yang belum ASN tetap semangat ya untuk mengajar, jangan sampai nanti mundur separuh jalan. Karena dianggap nanti mungkin tidak ada harapan untuk diangkat atau bagaimana, jangan sampai seperti itu. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, sekolah yang saya bina, supaya tidak timbul tanda tanya, sekolah ini masuk binaan Ibu Jubaidah apa bukan? Sekolah di binaan saya yaitu SD Utama 2, SD 004, Utama 2 itu guru agamanya ada 3 ya, Ibu Hasnah, Pak Ajis, sama Ibu Jumania. Sedangkan nanti kalau ada nanti bisa direvisi ya. Yang kalau saya salah sebut SD 004 Ibu Rahmawati,
Beliau barusan pindah dari 024, sekarang di 004. Di SD 005 itu ada Pak Loan sama Agus Susanto. 006 itu ada 3 guru agama, yaitu Ibu Sriwartini, Pak Parit Yudianto, dan Pak Jasdar. Ya, untuk 006. Untuk 007 ada 2 guru agama, yaitu Ibu Nur Aini dan Bapak Muhammad Tahir. 008 ada 3 guru agama. Yang pertama Ibu Fitri, yang kedua Ibu Dina dan Ibu Anis Ulfa. Lalu di SD 010 ada Ibu Halija. Ibu Halija sendiri saja ini. Lalu di 012 itu ada Pak Aksa dan Pak Harmin. Kemarin ada Ibu Sofi, sekarang Ibu Sofi sudah mengundurkan diri. Jadi tinggal 2 ya Pak Aksa ya. Selanjutnya yaitu dari 013 di Kampung 6 itu ada 2 guru agama, yaitu Ibu Sulika sama Ibu. Kalau ada. Kenapa Pak? Kenapa Pak Aksa? Saya bilang kalau ada lagi 1. Kalau ada lagi 1. Oh, Mau kalau 12 ada lagi. butuh lagi. Iya, berarti Halo, ada nih. Pak. Berarti, ya Buat Ditra Pak. berarti mencari 012 berarti mencari guru agama nih, ya. Lalu di 013 ada 2 orang, yaitu Ibu Sulika sama Bapak Muhammad Nasir. 014 1 yaitu Ibu Ana Yulianti. 015 ada 2 orang. Pertama Pak Paino, dari Pak Paino ini dari Lanjut, Bu. SD Utama Kenapa dia begini? 1. Bagaimana mengembalikan pulpen? Sekarang pindah ke 015 Pak Paino dan Ibu Harmoni di sana ya. Lalu di 016 ada 2, Ibu Sa'diah dan Ibu Diah. Nah, Ibu Diah ini adalah guru baru juga ini. Saya kurang tahu nih hitungannya baru bulanan atau baru minggu atau baru harian kayak tadi tuh. Lalu 019 ada 2 juga, yaitu Ibu Hasmiwati Hashim dan Muhammad Fitroh. 021 juga ada 2, yaitu Ibu Nur Epi dan Bapak Ardianto. Nah ya, 021. Lalu 027 ada 2, yaitu Ibu Ernani dengan Bapak Ahmad Muslih. 0219 ada 3 guru agama. Pertama Ibu Jumiati, Ibu Safarida, dan Ibu Sartika. Ada 3 orang ya. SD 030 ada 2 guru, yaitu Ibu Ismawati dengan Ibu Umi Saiful, yang tadi baru 3 hari Kak Ibu ya. Lalu 031 ada Bapak Kamarudin. 032 ada Ibu Sartina. Ibu Sartina juga guru baru pengganti Pak Rustam di 032, yaitu di Tanjung Batu. Lalu 033 ada 2 guru agama, yaitu Ibu Salmia dan Ibu Yusrianti ya. 035 ada 2 guru agama juga, Ibu Anilawati dan Ibu Julia. Lalu 045 ada Ibu Juhasna dan Pak Ilham. 047 juga ada 2, yaitu Bapak Japar Ajis Haryanto dengan Ibu Parmasari. Lalu 049 ada Ibu Hadijah. 050 ada Pak Salim sama Bapak Ahmad Khobab. Ya. Dan 052 ada Ibu Molarsi dan Ibu Hastuti. Itu untuk SD negeri. Dan untuk SD swasta, guru agama yaitu Ustadz Syukur sama Ibu Fatimah. Muhammadiyah 1 Pak Jamaluddin. Muhammadiyah 2 Bapak Hermansah. Citra Bangsa Ibu Masita. Ya Ditra ini masih kosong. Sebelumnya Bapak Chandra Wijaya, sekarang masih kosong. Patra Dharma Bapak Muhammad Hadi. Muslimat ada 2 guru, yaitu Ibu Siti Aprianti dan Alfi Fuad. Untuk Indo Tionghoa ada 2, yaitu Ibu Kartimah dan Ibu Lina Herlina. SD swasta Nurul Islam itu ada Ibu Rusmiati Salmi, Ibnu Abbas, Bapak Herman dan
Ar-Rabbani itu Bapak Nasrum, ya. Nah, itulah guru-guru agama yang di bawah binaan saya. Jadi jumlah semua guru agama negeri dan swasta itu ada 64 orang. Nah, perlu saya ingatkan pada kesempatan ini juga bagi Bapak Ibu guru agama yang kualifikasi pendidikannya bukan sarjana pendidikan, kemarin banyak mempertanyakan itu, apakah bisa masuk ke aplikasi Siaga, ke EMIS dan lain sebagainya. Sudah dipertanyakan ke operator Kanwil juga, itu bahwasanya boleh saja masuk, tidak apa-apa. Tapi ada tapinya, mohon maaf. Bisa masuk, bisa terdaftar di aplikasi tersebut, cuman tidak bisa berharap lebih. Hanya sekedar untuk masuk sebagai guru pendidikan agama akan mendapatkan akun, akan mendapatkan password. Tapi untuk mengharapkan misalnya untuk mendapatkan bantuan dana, untuk untuk diikut sertakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya diadakan oleh Badan Diklat dan lain sebagainya, itu belum bisa Bapak Ibu. Ya, atau untuk sertifikasi itu belum bisa karena tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Tapi kita berharap ke depannya namanya regulasi ya Bapak Ibu bisa saja berubah. Siapa tahu untuk tahun ini tidak bisa gitu ya Bu ya, tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Untuk tahun depan mudah-mudahan bisa. Asal S1 walaupun tidak sesuai mudah-mudahan bisa nanti Bapak Ibu. Tapi kita namanya regulasi selalu berubah. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya mungkin bagaimana nih Pak Host, apakah bagaimana MC, apakah kita harus ada tanya jawab atau bagaimana? Atau kita tutup sampai sekian saja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini? Kita kembali ke MC, gimana MC? Dibuka tanya jawab atau gimana nih? MC-nya belum nyambung. Ini gini Bu, saya mohon maaf, saya motong sedikit. Oh ya silakan Pak Paino. Karena ini mumpung pada ketemu banyak orang, berilah kesempatan waktu untuk tanya jawab. Barangkali ada sesuatu dari kawan-kawan yang ingin ditanyakan atau disampaikan Bu, mumpung ketemu. Terima kasih. Ya betul, ya terima kasih sarannya. Oke. Terus terang aja ya Bapak Ibu. Oke. Terus terang aja ya Bapak Ibu. Untuk pertemuan seperti ini, memang kadang-kadang sering saya mau coba untuk melakukan. Tapi kadang-kadang mengingat, khawatir nanti Bapak Ibu punya kesibukan tersendiri atau bagaimana. Jadi ya tadi kadang-kadang saya japri-japri aja Bapak Ibu semua. Oke, silakan Pak Japar untuk bertanya. Ya, terima kasih Ibu. Ini di absensi itu ada saran dan pesan, mungkin bisa ditulis di situ semuanya untuk berpartisipasi apa keluhannya. Nanti Ibu bisa melihat rekapannya. Mungkin semuanya untuk absensi, di bawah itu ada kesan dan pesan. Mungkin di situ apa yang menjadi unek-unek bisa ditulis di situ, Bu. Terima kasih. Terima kasih pasarannya Pak Jafar. Itu ya betul, di absensi itu ada namanya pesan dan kesan ya Bapak Ibu. Atau nanti kalau memang dalam kesempatan ini Bapak Ibu agak sungkan atau apa begitu untuk mengungkapkan, bisa nanti disampaikan di dan kesan ya Bapak Ibu. Tapi bagi yang mau bertanya langsung silahkan. Kalau saya bisa jawab akan saya jawab. Kalau tidak bisa menjawab nanti akan saya pending untuk jawabannya Bapak Ibu. Silakan. Saya Harmin Bu di 012. Oh ya, silakan Pak Harmin. Ya, ini terima kasih banyak atas ininya Bu Terima kasih banyak atas. Jangan berkecil hati. Memang untuk mendapatkan yang sifatnya yang lebih dari sekedar akun dan password ya mungkin sementara ini belum bisa begitu. Cuman niatkan saja, kalau niatkan ingin mengajar walaupun tidak mendapatkan bilang orang tuh nanti honor atau apapun yang sifatnya nanti dari sana mendapatkan sesuatu begitu ya Pak ya. Yang penting insya Allah tuh
ilmu-ilmu ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak kita, dan jangan putus asa untuk mengisi. Saya bilang tadi namanya regulasi, namanya itu nanti namanya ada perubahan-perubahan Bapak. Yakin saja. Tapi saya yakin percaya Bapak Harmin sekarang kan lagi lagi kuliah juga begitu. Sambil kuliah, mudah-mudahan nanti begitu selesai kuliah, kualifikasinya linier dan tidak patah semangat lagi nih kayak sekarang gitu. Tapi ingat Pak ya, nah sekarang karena sudah memang harus dimasukkan lagi ya, terus harus daftar lagi, nanti Bapak daftar aja lagi itu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada 7 item yang Bapak isi kembali begitu, yang kayak kemarin. Tapi nanti saya akan japri Bapak. Nah, silakan yang lain. Ini yang ini tidak bisa secara langsung menyampaikan pada saat sekarang, boleh nanti lewat itu ya Bapak Ibu, absennya tolong diisi Bapak Ibu absennya ya. Itu ada kotak ada ini saran, pesan dan saran, nanti sampaikan saja. Sampaikan saja Bapak Ibu. Tidak usah malu, tidak usah sungkan, kalau memang itu kritikan, saya terima gitu kan, kritikan. Atau usulan insya Allah saya akan lakukan. Itu sebagai ini perbaikan untuk kedepannya bagaimana untuk saya sendiri begitu. Karena saya sendiri mengakui selama saya jadi pengawas, saya untuk melakukan pembinaan secara maksimal itu sangat jauh dari apa yang diharapkan begitu. Nah, jadi saya sangat berharap betul Bapak Ibu bisa mengungkapkan unek-unek Bapak Ibu, walaupun itu ya mungkin ada kata mungkin berpikir Bapak Ibu rasanya enggak enak, enggak etis segala, enggak usah, enggak apa. Dan itu pun tidak akan saya sampaikan ke siapapun, hanya untuk saya saja gitu ya. Tujuannya untuk perbaikan untuk saya pribadi dan untuk masa depan anak-anak kita, masa depan kita sebagai guru agama ya. Bagaimana Bapak Ibu? Saya Bu Haji. Oh ya, silakan Pak Faino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi beberapa akun tadi, sepertinya saya ini Smart Tendik ini sudah beres apa belum, saya juga hampir lupa, itu dilupakan itu. Aduh, mohon maaf karena sesuatu dan lain hal. Terus yang ditanyakan teman-teman ternyata ke rata-rata itu akun bayarnya itu bagaimana caranya Bu Haji? Saya juga belum buka secara detail. Saya juga belum membayar juga, itu bagaimana prosesnya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah Pak. Untuk Smart Tendik Bapak Ibu, itu memang agak berbeda dengan aplikasi yang lain, yaitu Siaga dan Enmis tanpa bayar ya. Kalau yang ini berbayar. Berbayar di sini, kalau pusat itu tidak mau mengatakan berbayar, katanya donasi. Ya pada intinya bayarlah begitu bahasa. Itu Pak, ada nomor rekening yang diberikan ke kita. Memang kalau kita belum melakukan memberikan donasi itu, kita tidak bisa membuka aplikasi itu, tertutup. Nah, tertutup. Jadi kalau kita sudah melakukan berbayar tadi, nah baru kita itu nanti ada rekening yang diberikan kepada kita. Nanti begitu kita mengirim, langsung Bapak kirimkan ke Pak Alimin. Nah, Pak Alimin itu sebagai adminnya untuk Provinsi Kalimantan Utara, Pak. Nah, nanti Pak Alimin yang menyampaikan ke pusat bahwasanya dari Kalimantan Utara, khususnya Kota Tarakan, khususnya guru PAI SD atas nama ini, sekolah di sini sudah melakukan pembayaran. Nah, baru kita bisa masuk lebih jauh ke Smart Tendik. Dan itu Pak ya. Dan untuk Bapak Ibu semua yang belum masuk di Smart Tendik, tolong Bapak Ibu segera masuk ya Bapak Ibu ya. Karena terus terang aja saya mau membina atau memberikan materi di Smart Tendik itu tidak bisa karena belum semua aktif di Smart Tendik. Sangat banyak yang belum aktif. Saya tidak tahu apakah faktor belum paham untuk masuk ke akun itu, ke aplikasi itu, atau karena
berbayar tadi atau bagaimana saya kurang tahu. Nah, makanya pada kesempatan ini nanti bisa juga Bapak Ibu sampaikan unek-uneknya di absen ya, link absen itu untuk saran tadi ya, untuk saran. Nah, bisa sampaikan di situ. Pokoknya sampaikan aja, walaupun sampai elek Bapak Ibu nulis, yang penting puas, yang penting unek-unek di kepala Bapak Ibu keluar. Itu yang saya sangat harapkan itu. Oke, Pak Eno? Oke, baik Bu. Untuk akunnya sudah ada kah Bu? Akun banknya sudah adakah yang sampai saat ini untuk dikirim? Sudah? Sudah ada ya? Oh, nanti saya japri Bapak. Nah, Iya, makasih. perlu Bapak Ibu ketahui juga, kita berdoa bersama, mudah-mudahan Pak Paino lulus. Beliau mengikuti kemarin pelatihan untuk jadi pengawas. Nah, pengawas PAI ya Bapak Ibu. Kita berdoa mudahan beliau bisa lolos, bisa masuk dan bisa menangkap jadi pengawas. Paling tidak jujur saja gitu kan, untuk pengawas Kota Tarakan ini sebenarnya kalau Pak Alimin ambil SMA kurang memang pengawas kita. Nah, jadi kita berharap Pak Paino bisa bergabung jadi pengawas untuk membina kita semua. Yakin dan percaya kalau Pak Paino bisa bergabung, insya Allah pendidikan di Kota Tarakan itu akan jauh-jauh lebih baik gitu Bapak Ibu. Amin insya Allah. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Mungkin tidak ada kali ya. Gimana? Kita tutup saja kegiatan kita pada pagi menjelang siang ini? Boleh Bu Haji. Ya, itu nanti yang foto siapa nih ya? Boleh ya kalau foto bareng ya kita ya. Silakan Ibu Fitri untuk ditutup dulu, nanti baru fotonya. Biar bisa tersenyum bersama. Ya. Baik Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembinaan dari Ibu Pengawas Ibu Haja Jubaidah. Kami ucapkan terima kasih. Di sini ada 4 poin yang dibahas oleh Ibu Haji. Yang pertama adalah aplikasi yang digunakan oleh guru pendidikan agama Islam. Yang pertama adalah Siaga, kemudian EMIS, yang ketiga ada Smart Tendik, dan yang khusus untuk yang sudah sertifikasi adalah ada tambahan tadi yaitu aplikasi Terpesona. Kemudian bagi Bapak Ibu guru yang tadi tercolek namanya oleh Ibu Pengawas, ada yang belum terdaftar di Siaga, kemudian ada juga yang belum mengaktifkan jadwal mengajar. Mudah-mudahan ini segera direspon oleh teman-teman yang dicolek namanya tadi. Kemudian yang kedua adalah mekanisme pelayanan di kantor Kementerian Agama saat ini sudah tidak seperti yang lalu. Begitu kita datang bisa masuk kemana yang kita tuju, ke kantor Pendis atau ke bagian zakat wakaf atau bagian lainnya, itu sudah tidak bisa lagi sekarang karena kita harus masuk di ruang PTSP, pelayanan terpadu. Yang ketiga tadi disinggung masalah soal US, insya Allah untuk soal kisi-kisi semua sudah ada untuk Bapak Ibu semua dan sudah di-share juga oleh Bapak Anas dan Pak Jafar. Kemudian tadi dibahas juga yaitu jumlah binaan Bu Haji ada 64, laki-laki 26, perempuan 38 orang, ASN 23 dan non ASN ada 41 orang. Mungkin demikianlah kegiatan kita pada pagi hari ini, pembinaan oleh Ibu Pengawas kita. Kami ucapkan terima kasih. Untuk kemudian, marilah kita menutup kegiatan kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang sama berbahagia, sebelum ditutup, pesan sama seperti biasa, tetap menjaga kesehatan, pakai masker, bila keluar rumah, jaga jarak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya telah mengikuti kegiatan. Mari kita tampilkan video. Tolong video dinyalakan semuanya. Kita foto dulu. Sebentar. Terima kasih. Belum. Foto dulu ya.
Masih ada Galaxy 10 punya siapa itu? Belum nyala sama FP? Belum. Ayo. Galaxy 10. Umi Datanya habis. Haikal. Sama Bu Evi. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Ya. Sulika ditutup. Yang dua. Pengawas, Bah. 1, 2, 3. Sedikit Bapak Ibu ya. Ini sebetulnya amanat nih. Amanat kalau tidak saya sampaikan jadi pikiran juga nih. Barusan saya ingat. Setiap kali ada kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan di luar kota Tarakan, apakah itu di Bogor atau di Jakarta. Beliau mengharapkan pada waktu kegiatan selesai disampaikan atau diajak mereka untuk bernyanyi lagu terima kasih. Yang tadi lagi Bapak. Karena ini amanat, saya juga mau nyampaikan, gimana gitu, nggak disampaikan, gimana, karena apa, se-Indonesia PAI, khususnya PAI, baik itu pengawas, baik itu guru-guru, kalau melaksanakan kegiatan dianjurkan untuk menyanyikan lagu terima kasih. Saya rasa mungkin Bapak Ibu ada yang tahu sudah gimana, Pak Eno yang sudah berangkat sudah tahu. Belum tahu. Sebetulnya dengan gerakannya itu kalau tidak kita secara langsung. Terima kasih. Nah, yang dengan aja lah ya, dengan suara saja, gerakannya nanti nyusul. Ada lebih tua dari Bapak. Yang gini lagunya begini. Terima kasih. Mari bertepuk tangan. Terima kasih. Sampaikan salam sampai berjumpa lagi. Baru berputar. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih untuk semua atas ilmu. Salah. Siapa sih yang begini? Dihalang. Selalu semoga kuat selalu dari kami yang selalu ingin maju itu. Gerakan sebenarnya, cuman tidak apa-apa lah karena ini amanah saya sampaikan untuk sementara. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa melakukan bersama-sama. Setiap kali kegiatan kita tutup dengan bernyanyi bersama supaya menghilangkan stres, kejenuhan, kecapean gitu ya. Nah dengan bernyanyi insya Allah gitu. Tentu saja dengan bersalawat lebih bagus begitu. Oke Bapak Ibu. Tadi sudah ditutup oleh host, sekarang saya nutup kembali. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan saya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita selalu kan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih segalanya. Selamat berpuasa. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Halo Bu Rahma. Idul Fitri jalan-jalan.